Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafa' intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasulih ibti wa amarbatillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-rahim Allah nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharain amin. Al-faslu thalis fima warada min kalami salaf wal khalaf fi fadlil ilmi wa ahli. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna fadlal ilmi la yakhfa ala ahad idhil ilmu huwal mukhtassu bil insaniyah li anna jami'il khisal siwal ilmi yashtariku fiha al insan wa ghairuhu minal hayawan asyaja'ah wal quwwah wasyafaqah wa ghairiha. Wa bil ilmi azharallahu fadlu Adam alaihi salam alal malaikah wa amrahum bis sujud ilahu wa aidan huwal wasilah lil wusul ila sa'adatil abadiyah in waqa'al amal bi muqtadahu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa bareng-bareng membaca salawat dalail, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran semua yang hadir, bil khusus Habib Syekh dan para asatidzah yang lain. Harapannya semoga perkumpulan kita ini benar-benar menjadikan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keberkahan umur kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan keluarga kita, dan insya Allah kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salawat salam tidak lupa terus kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan kitab Manhajus Sawi ala Thariqah Sadah Ali Ba'alawi. Di kitab ini memang khusus mempelajari tentang Thariqah Sadah Ba'alawi yang akhir-akhir ini sebagian orang ada yang berani menafikan, padahal thariqahnya itu sudah luar biasa. Bahkan dari kiai-kiai dulu tidak ada kayak di sini. Yang tertua dulu umpamanya Kiai Ahyad Halimi, itu wiritannya Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu dari mana ya? Dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan itu beliau nasabnya dari keturunan Ba'alawi, Sadah bin Ba'alawi. Yang paling panjang pembahasannya adalah membahas tentang ilmu. Jadi kalau ngaku kita pengikut Thariqah Sadah Ba'alawi, harus mau menambah ilmu atau senang dengan majelis ilmu, karena thariqahnya ilmu, thariqatul ilmi wal amal, ilmu dan amal. Maka dikatakan para salafun soleh dulu perlu diketahui bahwa ilmu ini adalah ciri khusus manusia. Jadi ciri khas lak ngaku menungso ya, ini yang diunggulkan itu adalah ilmu. Selain itu ya, seperti keberanian ya, kuat-kuatan ya,
atau perlindungan, syafaqah, kasih sayang, ya, itu bisa dimiliki oleh selain manusia, ya. Makanya kemuliaan Nabi Adam alaihi salam ini sampai dibanggakan, dan para malaikat serta makhluk yang ada di surga termasuk iblis, ya, setan, ini diperintahkan oleh Allah sujud lit ta'zim. Ini bukan sujud untuk menyembah, ya. Sujudnya ini adalah lit ta'zim, untuk hormat. Karena apa? Karena Nabi Adam ini diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Maka dari itu, mari kita semuanya jangan sampai sehari kita terlewatkan untuk tidak menambah ilmu, khususnya ilmu yang bernama ilmu nafi, ilmu hikmah, ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya mendapat ilmu nggak hanya di majelis ilmu. Kita sering bertemu dengan orang, melihat makhluk-makhluknya Allah, ya, melihat langit, bumi, semua ciptaan Allah, terus lalu kita bertafakur, ya, memikirkan apa yang sudah diciptakan Allah, ya. Subhanaka ma khalaqta hadza batila la ya'tihil batil. Enggak ada kebatilan, enggak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sanah. Kalau kita mau berangan-angan, bertafakkur satu saat saja, 1 jam saja, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun, kan? Bandingannya luar biasa, ya. Orang bisa tafakur ini adalah orang yang mempunyai ilmu. Banyak di dalam Al-Quran disindir, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Ya. Itu semuanya adalah kita disuruh tafakur, ya. Mentafakuri, ya. Terutama mengenal diri kita, bahwa kita ini sebetulnya apa tujuan kita hidup di dunia ini, ya. Apa sih hakikate urip iki apa? Jangan. Ada orang ini lupa kalau di dunia ini hanya sementara, lupa di dunia ini darul amal, lupa di dunia ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia yang dikejar hanya urusan dunia, ya. Budal itu merukut subuh, mulai maghrib bengi, istirahat buru, besok berangkat lagi kerja, terus gitu, melalaikan ibadahnya. Jadi kalau semangat kerja, semangat ibadah luar biasa. Ini enggak, dia takafur, memperbanyak harta saja, kepingin yang disampaikan Al-Quran, alhaakumut takafur hatta zurtumul maqabir, ya. Habisnya nanti kalau dia sudah ada di kuburan, ya, baru sadar. An-nasuniyam idza mata intabahu. Manusia itu tidur, kok lak wis mati baru melek, baru sadar, ya. Jadi penting bagi kita faham tujuan hidup kita itu ternyata kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Makanya orang-orang ahli hikmah ini mengibaratkan ibarat tawon atau semut atau lebah kalau kepingin selamat makan atau meminum madu, ya diambil dari samping pinggir sedikit ya. Kalau sudah selesai pergi nanti. Tapi kalau ada semut yang serakah atau lebah atau lalat yang serakah masuk dalam madu dicemplungi, ya wes wassalam. Itu ibarat orang yang sudah kebulet dunia, wis gak kemak, gak bisa, wis gak mikir, gak bisa bergerak gitu ya. Padahal kita menikmati dunia ini hanya mestinya itu butuh ya. Seperti kita masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi itu kan iya seperlunya. Gak ono wong kepengin istirahat nang jero WC gak ono. Wis pokok perlune apa itu yang di. Ya, jadi seperti itu, maka kita harus benar-benar membekali diri kita ini dengan ilmu. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu bisa menjagamu, tapi kalau harta kamu harus menjaganya. Jadi al-ilmu yuzakku alal infak. Ilmu itu kalau dikeluarkan menjadi infak, sedekah ya. Tapi kalau harta kita keluarkan maka akan berkurang ya. Jadi hebatnya ilmu itu kalau disampaikan ya, itu tambah banyak ya. Jadi kalau jenengan punya ilmu, caranya apa ilmu itu wicik dadi akeh, manfaatkan, sampaikan paling tidak kepada orang-orang terdekat ya, kepada istri kita, kepada anak kita ya. Kita sampaikan. Kalau kita mau menyampaikan ilmu ini akan semakin bertambah. Jadi ciri khasnya ilmu itu semakin diamalkan, semakin disampaikan, semakin bertambah. Tapi kalau harta dikeluarkan, ya jelas berkurang. Ini kalau ilmu nggak berkurang, tambah nambah. Jadi punya karakteristik sendiri-sendiri. Al-ilmu hakimun wal mal mahkumun alaih. Ilmu itu sebagai hakim, sedangkan harta itu mahkum, yang dihakimi. Wong ruwet, ono masalah apa urusannya ujung-ujungnya adalah masalah harta. Al-ilmu yuksibul alim at-ta'ah fi hayatihi. Kalau ilmu ini akan dicari oleh orang yang alim untuk beribadah, untuk taat dalam kehidupannya. Wa jamil uqudisya ba'da mautihi, dan menyiapkan diri untuk kematiannya dengan ilmu. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha, wa manfaatul mal tazulu bizawaliha. Mata huzanul amwal wa hum ahya'u, wal ulama bakuna ma baqiya dahr, a'yanuhum mafqudatun wa amthaluhum fil qulubi mawjudatun. Jadi makanya idza mata bani Adam, kalau orang itu sudah mati, ingqata amaluhu, amalnya sudah putus ya, kecuali apa? Di antaranya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Anak waladun sholihun yad'ula, ada sodaqotun jariyah. Jadi kalau orang kaya meninggal, ya sudah terputus, nggak mungkin hartanya bisa ikut
dibawa mati. Tapi bagi orang alim ya, yang manfaat ilmunya yang bisa dimanfaatkan orang lain ya, ini menjadi aset ketika orang ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita semuanya harus mencintai majelis-majelis ilmu seperti ini. Jadi majelis ilmu apalagi ada sholawatnya luar biasa. Ini termasuk sayyidul ayyam ya, termasuk hari Jumat atau malam Jumat ini termasuk malam yang mustajabah ya, termasuk malam yang kita kalau bermunajat kepada Allah ya, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah hari Jumat ya. Maka alhamdulillah kita ditakdirkan Allah bareng-bareng bisa membaca sholawat dan membaca kitab Manhajus Sawi pada malam hari ini. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi fa innahu yuhtajun ilaihi fi kullin minhuma. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang menginginkan dunia tetap butuh ilmu, siapa yang membutuhkan akhirat juga membutuhkan ilmu, karena keduanya dibutuhkan baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala nafa'anallahu bima la yuhibbul ilma la khaira fi. Siapa orang yang enggak cinta ilmu, la khaira fi, enggak ada kebaikan sama sekali. Fala takun bainaka wa bainahum ma'rifat wa la sadaq fa innal ilmu hayatul qalbi wa misbahul basair. Karena ilmu ini adalah hayatul qalbi, kehidupan hati, wa misbahul basair, dan termasuk pelita daripada pandangan-pandangan basirah. Jadi ada mata kepala, ada mata hati yang disebut dengan basirah. Makanya orang dulu yang alim-alim ini mata batinnya kuat sekali, mata hatinya, sehingga melihat suatu kebenaran gak perlu pakai gak perlu pakai bukti, hanya dengan firasat itu sudah bisa menemukan. Jadi umpamanya mengetahui ini termasuk sayyid dzurriyyah Rasulullah atau bukan, itu tak usah nggak DNA, nggak usah pakai dengan mencium baunya saja sudah bisa merasakan ini termasuk dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekarang saja yang mata batinnya itu gelapnya, sehingga segala sesuatu kebaikan yang sudah dijalankan orang-orang dulu semuanya kayaknya harus dibuktikan ya kan, itu kan aneh ya. Qala Fathul al-Musili rahimahullah, alaisal marid idza muni'at ta'am wa syarab wa dawa yamut, qalu bala, qala kadzalikal qalbu idza muni'al hikmah wal ilmu idza muni'al hikmah. Jadi dikatakan oleh Imam Al-Musili rahimahullah, apakah orang sakit itu kalau tidak minum obat ini bisa mati? Ya iya. Begitu juga hati ya. Kalau dia tidak diberi nutrisi hikmah atau ilmu yang manfaat, lama-lama hati ini juga akan mati. Faidatun, ini ada faedah. Zakarul Allama Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad. Nah,
Ada kitabnya Ibnu Qayyim namanya Zadul Ma'ad. Annal ilma min asbabi syarhis sadri, bahwa sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari sebab-sebab terangnya hati. Tadi kita membaca Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri. Ini diantaranya itu adalah untuk melapangkan hati kita. Ya, diantara sebab lapangnya hati itu adalah dengan apa? Ilmu. Fa innahu yashrahu sadra wa yuwassi'u wa yakunu awsa'u minad dunya. Wal jahlu yurisul bayyiq wal hasr wal habsu. Fa kullama tasa'a ilmul 'abdi in syaraha sadrahu wa tasa'a. Jadi orang itu semakin tambah ilmu, maka dia ini semakin mudah, semakin lapang hatinya, semakin apa? Dia ini gak mudah untuk sumpah. Jadi menghadapi apapun kalau didasari dengan ilmu itu ringan semuanya. Jadi ini berlaku untuk semuanya ya. Orang itu kalau sudah megang ilmunya, tidak bakal dia ini susah itu. Oh aku seru ya. Makanya apa namanya, ketika ada orang naik motornya mogok, dia itu sudah ahli ya wis, malah iki wis seru aku, gak akan bingung ya, karena dia tahu ilmunya ya. Tapi bagi orang yang gak punya ilmu, sekali motor ini berhenti kok tek langsung pikirannya itu ya apa ya, telepon sopo, jaluk tolong sopo, kan gitu. Itu gambaran orang yang gak punya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu akan semakin apa, hati ini nggak dikasih ujian apapun oleh Allah, dari ekonomi, dari keluarga, dari tetangga, dari istri, dari anak, ujian apapun menghadapinya itu dengan apa? Dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan senyuman ya. Karena apa? Paham betul ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba orang nggak ngerti, pasti dia akan frustasi. Lapo aku wong ngapus, wis ngene, wis marah, domene bojo, ya. Anak gak nurut, ya. Wis pokok isine iku apa? Tersuruh ya. Tapi bagi orang yang punya ilmu, ittasa'a sadru, ya. Ya, jadi semakin banyak ilmu, orang ini semakin bahagia ya. Kebalikannya, orang yang tidak punya ilmu akan menjadikan sempit, akan menjadikan dirinya ini terkungkung dengan masalah. Jadi dia ini akan selalu apa namanya, terbawa dengan masalah yang dia hadapi, sehingga mudah depresi, mudah sumpah, mudah frustasi dan lain sebagainya. Ini ketika orang pikirannya sempit. Makanya kalau ada orang mati bunuh diri, mesti orang ngomong ibu pikirannya cupet wong pecel seenak, rawon seenak, apa bunuh diri. Karena apa? Itu tadi, karena dia sudah terkekang oleh kebodohannya, tidak punya jalan. Kalau saya dalikul ilmin, tapi nggak semuanya ilmu juga. Yang dimaksud ilmu di sini al ilmu muwarrisun anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat, wa ahluhu asyrahun nas sadron, maka orang yang ahli ilmu ini adalah termasuk orang yang paling lapang dadanya, wa ausa'uhum quluban, hatinya luas, wa ahsanuhum akhlaqon, dia akan punya akhlak yang baik, wa atyabuhum aisyan, dan kehidupan yang baik. Ini kalau orang selalu mengikuti kajian atau mengikuti majelis ilmu, akan sedikit ini kebuka. Akhirnya dia akan lebih plong, istilahnya dadanya ini lebih luas, sehingga tidak berpikiran sempit, yang mana memaknai kehidupan ini selalu menganggap hidup ini ujian tok, istilahnya balak bagi dirinya, tanpa menyadari bahwa semuanya itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa min asbabi syarhi sadri dawamu dzikrillahi ala kulli hal wa fi kulli mautin, wala dzikri ta'thirun ajib fi insyirahi sadri wa na'imil qalbi, walil ghafla ta'thirun ajib fi dhiqihi wa habsihi wa adabihi. Dikatakan sebab-sebab lapangnya hati, lapangnya dada itu adalah dawamu dzikrillah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli hal, atas semua keadaan, fi kulli mautin, atau semua tempat, hali dzikri ta'thir ajib, karena orang yang selalu ingat Allah ini menemukan satu yang luar biasa. Apa maksudnya? Insyirahu sadri, berlapang dada, wa na'imil qalbi, dan mendapatkan kenikmatan hati, walil ghaflah, adapun orang yang lalai, ta'thirun ajib fi dzikri, kalau orang lalai ya akan dibuat hatinya ini sumpek, dan dia akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha al-ihsan ilal qalbi wa naf'uhum bima yumkinu minal mal wal jah wa naf'i bil badan wa anwa'il ihsan. Fa innal karim al-muhsin asyrafun nas sadran wa atyabuhum nafsan wa an'amuhum qalban, wal bakhil alladhi laysa fi ihsan adyabun nas sadran wa antaduhum aisyan wa a'zamuhum hamman wa ghamman. Termasuk diantara penyebab lapangnya hati, lapangnya dada, yaitu adalah orang yang berbuat baik terhadap sesama, punya sifat karom, luman dengan orang, maka ini termasuk kebahagiaan untuk dirinya. Jadi orang itu kalau dibuat Allah ahli membuat orang lain ini senang, maka kesenangan ini kembali kepada dirinya sendiri. Jadi orang itu merasakan nikmat kebahagiaan itu ketika dia bisa membantu orang lain. Kita nolong orang, akhirnya orang ini bisa selamat, bisa sukses, Nah, itu apa? Karena kita merasa puas gitu. Jadi ada istilahnya kelegaan dalam hati kita ketika menolong orang lain, dan kita bisa manfaat bagi orang lain. Beda dengan orang yang bakhil, orang yang pelit, ini justru menambah sumpeknya hati. Dia akan merasa selalu kepikiran, kok jangan-jangan kalau ini kok jaluk, ini kok ini. Jadi dia punya pikiran yang negatif, selalu
tidak positive thinking, tapi dia selalu suudzon terhadap semua manusia. Ini mengakibatkan sempitnya dadanya atau mengakibatkan dirinya ini jadi mudah sumpah ya, mudah untuk frustasi ya, karena tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wa minha asyaja'ah. Begitu juga penyebab syarhus sadri, lapang dada, ini adalah keberanian. Maksud dari keberanian ini adalah ketika kita menghadapi kebenaran. Jangan jadi orang yang pengecut ya, istilahnya karena apa? Sejatinya orang berani pun ya tidak mengurangi umur ya. Orang pengecut pun ya enggak, iya sama saja. Jadi coro masukkan jadi orang kendel ya gak ngarakno cepet mati, masukkan jadi orang penakut ya gak ngarakno umurmu bahwa, karena kematian ini sudah ada takdirnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya dengan melakukan hal-hal yang wajar ya, istilahnya bukan konyol. Ada istilahnya bolehlah berani, tapi ada apa namanya, ada aturan ya, bukan keberanian yang konyol ya. Ketika kita sudah apa namanya mempunyai keberanian untuk berjihad umpamanya ya, itu juga membutuhkan asyaja'ah atau apa strategi ya. Istilahnya harus punya strategi bagaimana kita jangan sampai agama kita ini istilahnya dihinakan ya. Karena tujuan kita berjihad atau berdakwah ini li'ila'i kalimatillah, ini termasuk wa amma sururur ruh waladatuha muharram ala kulli jubban. Jadi jaban ini termasuk haram. Apa namanya, orang penakut ini memiliki ladzatnya, enaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Alhamdulillah. Gak ada yang takon, cak Subhan wis moderator apa wis lesu. Ya, semoga pertemuan kita ini membawa manfaat. Ya Rabbana tarofna bi annana tarofna wa annana asrofna la ladha asrofna fatub alaina taubah tasil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminil rohati wa ufir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwan sairil khilani wa kulli bi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wa judan anna la biktisabi minna bil mustafa rasuli na'ba bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbihi dada qasisubi walhamdulillahi bil badri wa tanari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.